Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro, yang dimana saya sendiri Dian Ailusatari sebagai moderator dan penyaji, ada teman saya Desti Ifianti sebagai penyaji, selanjutnya ada Septianawati sebagai penyaji, dan ada Yuyun Dwi Lestari sebagai penyaji dan notulen. Baiklah, materi pertama tentang prosedur pelaksanaan. Ketika kita akan melakukan program pembelajaran mikro atau micro teaching, kita harus mengetahui tahapan persiapan pembelajaran mikro. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran mikro itu sendiri dapat berjalan dan membuahkan hasil yang maksimal. Menurut Lilis, dalam Tendi 2020 mengatakan bahwa prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, menurut Azhar, dalam Sari 2018 mengatakan bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara bersama-sama. Kemudian, pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah yang direncanakan, yang tersusun secara matang dan terperinci. Lalu selanjutnya ada pengertian pelaksanaan. Menurut Setiadi 2017 mengatakan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya bisa dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Jadi kesimpulannya, prosedur pelaksanaan adalah serangkaian tindakan atau langkah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang antara satu sama lain secara efisien dan efektif dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu manfaat adanya prosedur pelaksanaan. Yang pertama, memudahkan untuk menentukan langkah kegiatan di masa depan. Yang kedua, mengubah pekerjaan menjadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan mengerjakan yang seperlunya. Yang ketiga, ada petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh semua pelaksana. Yang keempat, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Yang kelima, mencegah kesalahan penyimpangan dan memudahkan untuk melayani penyimpangan dan perbaikan. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Menurut Asril dikutip dalam Sadikin Ali tahun 2020, siklus pembelajaran mikro meliputi yaitu yang pertama, memahami teori atau hasil penelitian mengajar. Yang kedua, mendiskusikan prinsip dan keterampilan yang harus dikerjakan. Yang ketiga, dipraktekkan dengan teman-teman selama 10-15 menit. Yang keempat, direkam dengan video dan diputar ulang sebagai bahan masukan terhadap keterampilan yang sudah dilatihkan. Yang kelima, jika perlu dilatihkan dengan kelompok yang berbeda untuk melihat kelemahan-kelemahan terdahulu. Yang keenam, pembelajaran mikro ada kaitannya dengan praktik di lapangan dalam situasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu persiapan yang dilakukan sebelum proses pembelajaran mikro. Ada beberapa ketentuan perlu dipertanyakan dan dicarikan jawabannya. Yang pertama yaitu apakah keinginannya harus dipelajari peserta didik. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, bagaimana mendesain tugas yang akan diberikan. Yang keempat, metode apa yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro terdiri dari yang pertama, calon guru harus menyusun perencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan lama penyajian 10-15 menit. Yang kedua, bagi mahasiswa yang tidak tampil bertugas sebagai observer dan sebagian sebagai peserta didik di kelas. Yang terakhir yaitu membagi kelompok dengan ketentuan setiap kelompok bertindak sebagai guru yang praktik, observer, dan siswa. Prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro, ada langkah-langkah yang perlu diikuti dan diketahui oleh para calon pendidik maupun pendidik. Yang pertama,
yaitu memahami hakikat micro-teaching. Yang perlu dipahami mengenai hakikat micro-teaching adalah mengenai apa, mengapa, dan bagaimana. Micro-teaching dilakukan sebagai suatu pendekatan guna mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan calon pendidik maupun pendidik. Yang kedua, mempelajari jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Dengan mendalami untuk melakukan micro-teaching, hal penting terutama keterampilan bersifat umum dalam kegiatan pembelajaran seperti membuka, memberikan stimulus, dan menutup pelajaran. Yang ketiga, observasi ke sekolah yang harus dilakukan calon pendidik maupun dididik agar dapat belajar langsung dari lapangan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Peserta yang ingin melakukan micro-teaching perlu mengamati secara teliti bagaimana pembelajaran itu yang berlangsung. Dan yang keempat, membuat rencana pembelajaran. Hal yang penting untuk mempersiapkan mengikuti micro-teaching dengan membuat rencana pembelajaran akan lebih matang dan maksimal dalam mengikuti micro-teaching karena memiliki pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, karena pada hakikatnya micro-teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang disederhanakan, maka rencana pembelajaran yang dibuat pun perlu disederhanakan. Yang kelima, membentuk kelompok kecil. Di membentuk kelompok kecil ini, kegiatan pembelajaran disederhanakan, maka perlu yang kita membentuk suatu kelompok kecil dalam micro-teaching. Kelompok kecil itu nantinya pun akan berperan sebagai model pendidik maupun peserta didik. Kelompok yang dibuat melakukan pembelajaran mikro dapat beranggotakan 7-8 orang atau kelompok, di mana 1 orang berperan sebagai guru, 5 orang sebagai murid karena sifatnya per-teaching, dan yang kedua 2 orang pun berperan sebagai observer. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Menurut Sukirman, pada tahun 2012, pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran mikro serta tugas dan fungsi yang harus dijalankannya yaitu sebagai berikut. Pertama, pihak guru. Pihak guru ini harus memposisikan dirinya itu sebagai guru yang akan mengajar. Yang kedua, yaitu pihak siswa, di mana siswa ini harus memposisikan dirinya itu sebagai objek pembelajaran yang akan menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru. Di sini siswa harus berperan aktif, menerima stimulus dan harus merespon stimulus tersebut. Ketiga, pihak observer. Tugas observer ini sangatlah penting, yaitu mengumpulkan informasi dan data yang akan berguna untuk mengevaluasi nantinya. Hasil dari pengolahan data dan informasi dari pihak observer ini sangatlah penting untuk memperbaiki dan meningkatkan penampilan mengajar setiap yang berlatih akan didapatkan. Yang keempat, pihak pembimbing atau dosen. Pihak dosen ini atau survivor bertugas mengolah seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro dan mencatat serta menyimpulkan seluruh aspek pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, yaitu sarana dan fasilitas pendukung. Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung ini sangat berpengaruh untuk terjalannya proses belajar mengajar mikro yang sangat baik. Menurut Sukirman, pada tahun 2012, tindak lanjut pembelajaran mikro sebagai proses kegiatan mendiskusikan dan membahas hasil dari penampilan, kemudian merumuskan saran sebagai tindak lanjutnya. Proses sebagai contoh tindak lanjut pembelajaran mikro antara lain memutar ulang rekaman atau playback, lalu adanya feedback atau timbal balik, lalu adanya evaluasi diri atau self evaluation dan komentar. Tindak lanjut ini dilakukan agar pihak-pihak yang terlibat dapat memperbaiki apa saja kekurangan-kekurangan yang mereka alami agar pengajaran berikutnya semakin baik lagi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.